Selamat pagi dan shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu dan Saudara yang menyaksikan saat teduh di pagi ini keadaannya baik, sehat, dan penuh berkat Tuhan. Mari sebelum kita mengawali hari dan memulai segala aktivitas, kita khususkan waktu untuk bersaat teduh duduk sekitar sabda Tuhan. Bagian firman yang akan kita renungkan tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 29. Demikian firman-Nya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan melakukannya. Ibu dan Bapak, saudara, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sering dikatakan bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Apa yang menyebabkan tidak mudah? Karena seringkali Bapak Ibu Saudara melalui berbagai kesaksian jemaat kita semua, bahwa membawa identitas kita sebagai pengikut Kristus itu juga membawa konsekuensinya. Kita ambil contoh yang baik saja, bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, seringkali orang-orang di sekitar kita juga memiliki ekspektasi harapan yang tinggi terhadap kita. Orang-orang yang percaya seringkali juga diberikan tanggung jawab dan kepercayaan karena dianggapnya sebagai ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya, maka dia cenderung lebih jujur, lebih setia, dan juga lebih patuh pada peraturan. Namun di sisi yang lain, membawa identitas kekristenan sebagai pengikut Kristus di tengah situasi kehidupan saat ini juga bukannya tanpa resiko. Kita semua tahu resiko dan juga konsekuensi yang dihadapi para pengikut Kristus. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita dengan demikian menjadi ragu-ragu, menjadi malu, atau bahkan takut mengemban identitas kita sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus? Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita renung-renungkan dan pikirkan kembali dalam kehidupan ini, bahwa keinginan kita hidup di dalam Tuhan, mengikut Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tetapi nyatanya kehidupan kita tidak luput dari berbagai rupa pergumulan, bahkan resiko dan konsekuensi sebagai orang percaya tadi. Nah, lantas bagaimana kita bersikap? Rasul Yohanes melalui surat 1 Yohanes ini mengajak kepada kita sebagai anak-anak Allah untuk terus tinggal di dalam Kristus. Bahkan mengajarkan supaya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi resiko dan konsekuensi pengikut Kristus bukan hanya dihadapi oleh orang-orang Kristen zaman sekarang, tetapi zaman para rasul dahulu bahkan sudah menghadapi berbagai rupa tantangan dan juga pergumulan sebagai orang percaya. Nah, Rasul Yohanes ini mengajak kita supaya tetap berani percaya dan tidak usah malu. Sekalipun tadi dengan berbagai rupa konsekuensi dan tantangan yang ada. Dan yang menarik, selain berani dan tidak usah malu, Rasul Yohanes mengajak kita juga untuk berbuat kebenaran dan lahir daripadanya. Jadi alih-alih hanya menunjukkan identitas sebagai orang percaya, tetapi juga kita diajak untuk berbuat kebenaran,
melakukan apa yang benar sebagaimana diteladankan oleh Kristus. Tuhan Yesus dulu dalam pelayanannya, ia begitu berani, begitu tegas menentang segala penindasan, menentang segala ketidakadilan, perbuatan-perbuatan yang salah, dan meluruskan kembali tatanan kehidupan yang sudah melenceng jauh dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan pribadi, keluarga, dan juga di sekitar lingkungan kita, beranikah kita juga, tidak malukah kita juga menyatakan kebenaran itu? Sekalipun mungkin banyak musuhnya, mungkin akan dikucilkan karena melakukan apa yang baik dan benar, tetapi mampukah kita melaksanakan hal itu sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus? Ibu dan Bapak Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, janji Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Sekalipun jalan terjal, mengikuti perintahnya, menyatakan kebaikan, keadilan, dan damai sejahtera di lingkungan kita tidaklah mudah. Tetapi ingatlah, penyertaan kasih Tuhan juga terus mengiringi langkah kehidupan kita. Jadi, marilah kita terus berani percaya dan tidak malu terhadap Kristus sampai dengan hari kedatangannya, dan kita supaya dimampukan melakukan kebenaran. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara kita satu hati dalam doa. Allah Bapa Surgawi, pada pagi hari yang indah ini, kami aturkan segala puji syukur kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah menjaga istirahat kami sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Terlebih kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu, mengajak kami untuk berani percaya dan tidak malu, serta menyatakan kebenaran. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan kehidupan kami dan keluarga dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan dan juga pendidikan yang kami lalui, kiranya Tuhan tuntun dan sertai, berikan berkat dan kelancaran. Bapa Surgawi, demikian pula setiap keluarga, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dijauhkan dari segala pergumulan, penyakit, maupun juga mara bahaya. Ya Bapa, kami juga terus bersyafaat bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkanlah dari keadaan kehidupan saat ini, di tengah banyaknya bencana alam, pandemi COVID, maupun juga masalah-masalah sosial, ekonomi, politik lainnya. Biarlah Tuhan hadir, menolong dan menopang kami. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya dalam pimpinan dan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serukan doa ini. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Shalom.